Saya selalu mengawali setiap pertemuan saya untuk membaca sebuah puisi pendek karya Sutarji Kalsubari. Pertama, tujuannya adalah untuk memberi hormat saya atau kita, orang-orang sastra, orang-orang kreatif ini kepada Presiden Republik Indonesia yang dari Riau, ya, Sutarji Kalsubari. Yang kedua adalah agar kita sebagai manusia tetap tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah meminta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin matiku bagai batu amat, bagai pasir amat, jiwa membumbung dalam baris saja. Di butir pasir kutulis rindu-rindu, walau huruf habislah sudah, alif ba aku takkan sampai sebatas Allah. Boleh tepuk tangan itu Pak. Itu biasanya ledak-ledak ini karena pagi perut masih kenyang gitu kan. Adik-adik kita ini masih segar-segar. Hari ini kita akan bicara tentang kreativitas. Kalau bicara soal bakat, minat, kreativitas, intinya memang pada kreativitas. Orang yang kreatif itu tidak tergantung kepada bakat sebetulnya. Bakatnya sekian persen saja, minatnya juga sekian persen, tetapi kreativitasnya yang mestinya lebih besar. Apa itu kreativitas? Nah, ini karena nanti kita bicara soal menulis kreatif, ada puisi, nanti Pak Rifon dan materi yang lain menyampaikan tentang cerpen, cerita. Saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang puisi. Puisi adalah produk kreatif itu, karya kreatif. Ya, jadi saya mau tanya, bukan tanya ya, tapi saya mau ngecek. Ini dari sekolah mana saja? Dari mana? Nah, Mandau. Oke, orang jauh, nyebrang ya. Dan ini adalah anak-anak pilihan. Ya, ingat ya, kita dalam 3 hari ini, 2 hari lah kira-kira, kita akan bersama terus dari dari ratusan, dari ribuan siswa di sekolah. Adik-adik sekalian, ini adalah pilihan satu ya, berarti kan satu orang dari setiap sekolah. Artinya tanggung jawabnya besar nih. Yang ikut workshop ini, pelatihan ini atau acara ini, tanggung jawabnya besar. Ya, artinya harus serius. Ini workshop, ini kelas kreatif gitu, maka adik-adik ini harus menulis nanti. Maka disediakan atau membawa laptop. Nah, harus menulis dan harus melahirkan karya dalam 2 hari ini. Meskipun tentu saja bukan karya yang maksimal ya, bukan karya yang tiba-tiba bagus, karena itu butuh proses. Karya butuh proses. Kreativitas. Apa itu kreatif? Kreatif itu berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu apa? Sesuatu yang berbeda dengan orang lain, berpikir sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang unik, yang orisinal. Misalnya begini, ketika saya memegang bunga ini, orang kreatif dia tidak hanya melihat ini bunga, tapi melihat sesuatu yang berbeda dari bunga ini. Oke, ini gara-gara banyak tiang nih, jadi yang selalu kadang ke arah tiang gitu kan. Nah, bunga ini begitu saya pegang, ketika ini dipandang atau dilihat orang kreatif, maka dia akan berpikir sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain dari bunga ini. Apa yang Adinda pikirkan tentang bunga ini? Satu kata. Pohon, oke. Apa yang Adinda pikirkan tentang bunga ini? Unik. Unik. Apanya yang unik?
bunganya. Oke. Apa yang Adinda pikir? Menarik. Apanya yang menarik? Karyanya berbeda dengan cara pembuatan. Oke, saya akan tanya lebih kecil. Apa yang Adinda pikirkan ketika melihat daun cantik? Oke. Ada tidak yang berbeda? Tidak cocok, tapi dia bisa membuat itu menjadi seperti itu. Oke, agak berbeda ini argumennya. Kalau saya melihat bunga ini, maka yang saya pikirkan adalah sebuah dunia yang besar. Yang saya pikirkan tentang bunga ini, saya baru dapat tadi. Tapi yang saya pikirkan adalah meskipun dia kecil, tetapi saya melihatnya sebagai sebuah dunia yang besar. Kalau Adinda, apa? Keindahan. Keindahan. Berwarna. Estetika. Oke, dari mana tahu estetika? Apa itu estetika? Bentukannya menarik. Oke. Saya tidak ingin kita mulai dari teori-teori. Jangan pakai teori-teori dulu. Oke, jangan pusing dulu dengan teori. Saya ingin membuka minda kita, pikiran kreatif kita tentang sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang selama ini kita cuekin, gitu, kita lupakan mungkin, gitu, dan kemudian hari ini kita coba angkat itu sebagai sesuatu yang penting, karena kuncinya adalah berpikir kreatif ini. Oke, berpikir kreatif itu adalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu syarat pertama. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, kalau saya lihat ini ada tulisannya dari sebelah saya, Pantai Marina Hotel. Kalau dari Adinda terlihat apa dari perspektif itu, dari sudut pandang adik-adik? Ada tulisannya kan? Apa bacanya? Jalan yang besar, terasa nomor 2. Oke. Jadi berbeda. Saya melihat ini ada gambar biru di sini, tetapi dia tidak melihat itu. Itu sudut pandang namanya. Adik-adik melihat dari sana, nampaklah rambut saya yang bonjolnya kan gitu. Kalau yang di sana tidak nampak. Itu perspektif cara melihat sudut pandang. Nah, orang kreatif biasanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Caranya, coba kita lihat. Kalau misalnya tisu ini kita beginikan. Ketika melihat ini, apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Boleh tunjuk tangan sebelum saya tunjuk. Harus dibuka semua. Ini syarat menulis nanti ya. Berpikir kreatif dan kemudian membuka kepekaan. Apa ya? Udah sarapan belum? Udah. Putih. Oke. Ya. Putih karena yang dominan putih. Oke. Kertas ya, memang kertas. Oke. Kalau putih itu biasa, kalau kertas itu biasa, menarik itu biasa, unik itu biasa. Yang tidak biasa apa? Tunjuk tangan. Apa namanya? Kira dari mana? SMP Banten. Oh, Banten Teluk Pambang, kampung saya nih. Wah, Ustaz. Saya orang Batak, orang Teluk Pambang. Nah, ini apa? Halus. Apa yang halus nih? Ini nih, tisu. Nah, oke, halus. Saya lebih suka kalau adik-adik tunjuk tangan. Oke. Karena akan ada hadiah dari saya di akhir pertemuan ini. Ada buku yang saya lihat nanti memang aktif gitu. Saya bawa buku. Ini kemana begini ya? Nah. Saya pikirnya ombak yang besar. Oke, ombak yang besar. Dari mana? Bagus, nama siapa? Dari mana? SMP Negeri 87. Oke, tepuk tangan untuk Endang. Meskipun dia di pinggir-pinggir, dia tetap bisa ke tengah.
Jadi jangan suka merendahkan diri kita bahwa kita misalnya di kampung. Siarkan itu prestasi itu, tidak apa-apa. Itu boleh, itu tidak apa-apa. Kalau prestasi kita ya, bukan plagiat dan bukan mencontek dan mencontoh itu dan merugikan orang lain. Selama itu prestasi kita siarkan, oke? Karena itu pencitraan diri kita yang baik. Gelombang apa tadi? Ombak yang besar. Ada lagi? Dan ini bisa menjadi puisi. Dan ini bisa menjadi cerpen, ya. Kayak dari pinggir juga ada. Saya melihat seperti awan yang indah. Awan yang indah. Ya, ini awan yang indah ya kita. Oke. Rangga dari SMP Santoyosa. SMP Santoyosa. Santoyosa di Duri mungkin ya. Oh iya, oke. Berikutnya bagus. Ini sudah main simbolik. Ini simbolik, metafor. Kita sudah main metafor ini, nanti saya belum masuk teori. Berat. Metafora itu sesuatu yang ada di balik bentuk